Seakan-akan dia mau ngasih tahu kalau pelaku yang kemarin tuh 2 kasus itu tuh ada orangnya, gua nih orangnya gitu dia. Ngasih tahu nama inisial dia tadi. Kisah dimulai di tahun 1960-an di California Utara, Amerika. Tindak kriminalitas atau kejahatan besar itu hanya terjadi di kota-kota besar. Jadi di beberapa wilayah di pinggiran gitu nggak ada tuh, hampir nyaris nggak ada. Di tempat ini ada yang namanya Lake Herman Road. Itu kayak tempat jalur panjang gitu tapi sepi. Nah, di jalur panjang ini ada satu tempat yang namanya Lovers Lane. Tempat ini tuh dipakai sama muda-mudi di sono tuh untuk pacaran lah, nongkrong segala macam. Ya mirip-mirip kayak tempat lo tuh di flyover lah. Di tanggal 20 Desember 1968 ada 2 pemuda nih namanya David sama Betty. Umur mereka 17 dan juga 16 tahun. Kayak yang gue bilang tadi, di Lovers Lane tadi tempat mereka untuk pacaran lah. Berhenti lah mereka berdua di situ pacaran, nongkrong gitu. Nah, yang nggak mereka sadar, mereka kan duduk-duduk aja di pinggiran mobil mereka. Yang nggak mereka sadar di belakang mobil mereka ini ada mobil juga yang berhenti. Lampunya dimatiin tapi mesinnya masih tetap nyala. Dan kebetulan waktu kejadian itu jam 11 malam. Nah, ketika polisi datang, si David ini kondisinya udah tergeletak di samping mobil dia tempat duduk tadi sama si Betty. Nah, sedangkan si Betty di mana Bang? Si Betty 8 meter dari mobil dia sama David tadi. Terus waktu polisi datang, yang dilihat sama polisi di sekitaran badannya si David sama si Betty ini ada selongsong peluru banyak, itu pada berceceran di lantai. Awalnya polisi ngira kalau ini mungkin perampokan, tapi pas dicek sama polisi di mobilnya si David ini nggak ada satupun barang yang hilang. Jadi bukan perampokan harusnya motifnya, tapi apa? Akhirnya kasus ini dianggap sebagai insiden tunggal. 6 bulan setelah kejadian hari itu, tepatnya di tanggal 4 Juli 1969, kejadian yang sama terulang kembali. Kali ini ada 2 muda-mudi namanya Darlene nama Michael. Darlene ini umurnya 22 tahun, sedangkan Michael ini berondong deh, 19 tahun umurnya. Tiba-tiba kejadiannya sama persis kayak kejadian yang sebelumnya. Ada mobil datang berhenti di mobil mereka berdua ini, sama lampu dimatiin, mesin tapi nyala gitu loh. Lihat situasi itu kan otomatis 2 pasangan ini, si Darlene sama si Michael tadi kan bingung kan, siapa yang gitu kan. Belum ada respon apapun gitu, langsung selesai. Nah, di tanggal 31 Juli masih di bulan yang sama, ada 3 kantor media. Nah, media-media ini dapat surat di waktu yang sama di 3 tempat yang berbeda. Nah, di surat yang didapat sama 3 kantor media ini berisikan 3 paragraf ancaman, 1 lembar ciper dan 1 kayak tanda pengenal gitu loh. Jadi tertulislah di surat itu, "This is the Zodiac speaking." Nah, dari surat yang tadi 3 paragraf ancaman itu kayak muatan berita gitu loh. Yang si Zodiac ini minta media-media ini tuh ngeberitain untuk dirilis biar semua orang tahu dah